Bismillahirrahmanirrahim. Ini materi kita kedua hari ini, masih di hari yang sama, Selasa 17 November 2020 atau bertepatan dengan 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Kita pada sesi kedua ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Masih di tema yang sama, tema wirausaha, di tema 5, subtema kerja keras berbuah kesuksesan. Apa yang kita akan pelajari? Kita akan pelajari materi hari ini adalah posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Oke. Nah, kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini adalah 3.3, yaitu menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan bidang pendidikan dalam lingkup ASEAN. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang politik dan sosial budaya, teknologi. Nah, hari ini serta pendidikan. Hari ini kita akan membahas tentang kerjasama di bidang ekonomi antara Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam lingkup ASEAN. Bentuk kerjasama yang dilakukan. Nah, kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan negara-negara ASEAN, yang pertama adalah melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Kemudian Indonesia dan negara-negara ASEAN itu selalu melakukan promosi-promosi di bidang pariwisata dan perdagangan, terutama Indonesia, karena Indonesia selalu menggembar-gemborkan visit Indonesia atau silakan berkunjung ke Indonesia karena alam Indonesia itu indah. Kemudian menyediakan cadangan pangan atau lumbung padi, menyelenggarakan proyek industri, kemudian menjalin kerjasama pengelolaan barang sejenis, membentuk komite negara penghasil minyak bumi, kemudian membentuk kerjasama di bidang kooperasi ASEAN, kemudian membuat kawasan perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade Area atau disingkat dengan AFTA. Nah, ini adalah bentuk kerjasama antara negara-negara di kawasan ASEAN. Nah, peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau disingkat dengan MEA. Kemudian ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN. Berperan aktif dalam AFTA, ASEAN Free Trade Area. Kemudian pelaku kegiatan ekspor impor. Nah, ini adalah yang dilakukan Indonesia, khususnya yang dilakukan negara ASEAN, khususnya Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup negara-negara dalam kawasan ASEAN. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, Indonesia mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi atau MEA. Apa itu MEA? MEA adalah singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN atau Pasar Bebas ASEAN, alias Pasar Bebas Asia Tenggara, yang akan berlaku yang telah berlaku pada akhir tahun 2015. Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah sebuah integrasi atau keterhubungan ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. Jadi dibentuknya ASEAN ini untuk menghadapi pasar bebas yang sudah kita rasakan sekarang. Kemudian peran Indonesia selanjutnya ikut serta berperan dalam lumbung padi. Apa itu lumbung padi? Lumbung padi adalah sebuah lambung yang digunakan untuk menyimpan dan mengeringkan padi yang telah dipanen. Lumbung ini khususnya didesain berdasarkan fungsinya dan bisa bervariasi berdasarkan negara atau provinsi. Lumbung padi di Asia memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan lumbung padi yang berada di lokasi budidaya padi lainnya di dunia. Di Amerika Serikat, lumbung padi pernah banyak terlihat di negara-negara di bagian Carolina. Nah, lumbung padi adalah negara yang
banyak menyimpan padi atau banyak menghasilkan beras itu adalah negara-negara yang agraris atau negara-negara yang rata-rata penduduknya bekerja sebagai petani, khususnya padi. Nah, salah satu negara yang mendukung atau negara yang banyak menyimpan cadangan beras itu yang terbanyak di Asia Tenggara itu adalah Thailand, kemudian Vietnam, kemudian Indonesia. Lanjut. Berperan aktif dalam AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Nah, AFTA adalah singkatan dari AFTA adalah kepanjangan dari ASEAN Free Trade Area. Organisasi AFTA ini didirikan pada tahun 1992 di Singapura pada saat berlangsungnya konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-4. AFTA adalah kesepakatan yang dibentuk oleh negara-negara ASEAN untuk menciptakan satu zona atau satu area perdagangan bebas. Ini hampir sama dengan MEA. Kalau MEA ini di akhir 2015, kalau AFTA itu dibentuk pada tahun 1992. Nah, kemudian Indonesia pun sebagai pelaku kegiatan atau sebagai negara yang melakukan kegiatan ekspor impor. Nah, ekspor, apa itu ekspor? Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Jadi Indonesia melakukan perdagangan atau mengirimkan barang-barang dari dalam negeri untuk dijual ke luar negeri. Itu ekspor. Nah, sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari negara orang lain. Misalnya misalnya kita membeli kita membeli mobil dari negara lain atau kita membeli persenjataan dari negara lain. Bahkan kita pernah membeli garam dan beras itu dari negara-negara lain. Nah, kita paling banyak mengimpor beras itu dari negara Vietnam. Kemudian orang yang melakukan kegiatan ekspor itu disebut eksportir, sedangkan orang yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Nah, ini adalah salah satu sebagian kecil peran Indonesia dalam dalam bidang ekonomi di lingkup Asia Tenggara. Oke. Sekian dari Bapak hari ini. Ada 2 materi dari Bapak hari ini, materi Bahasa Indonesia dan materi IPS tentang kegiatan ekonomi peran Indonesia dalam kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Oke, terima kasih. Nanti ada soal yang akan digabung dengan materi sebelumnya. Oke. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan ketemu di Bu Susi pada mata pelajaran Bahasa Sunda. Thank you.